Oke, ini adalah cerita yang kedua, di mana ini adalah daripada subscriber Sabahan. Yang ini pun dia pun suruh saya hide dia punya nama. Oke, dia siap kasih tajuk lagi di cerita ni, which is Jelmaan Nenek Kebayan. Kisah ini terjadi pada tahun 1998 di kawasan tempat kami sekeluarga tinggal. Pada masa itu, saya baru berumur 6 tahun. Bayangkan sekarang saya sudah hampir mencecah 30 tahun, tetapi perkara itu masih segar di ingatan saya. Kami tinggal di sebuah kuartus kerajaan. Blok pertama ada 2 buah rumah, manakala blok kedua mempunyai 6 buah rumah. Tapi di blok kami orang hanya terdapat 3 buah rumah yang digunakan, manakala 3 lagi kosong. Nah, jadi setiap rumah ni tandas kami orang adalah berada di luar, which is mean satu rumah khas satu tandas, begitulah. Nah, jarak di antara tandas dan setiap rumah adalah 7 hingga 8 meter sahaja. Pada masa itu, jarak itu adalah jarak yang agak jauh bagi saya kerana saya masih kecil. Pada malam itu, sekitar jam 8 malam, kami sekeluarga makan bersama-sama, kecuali kakak saya. Kerana pada masa itu, kakak saya dan kawan dia, iaitu anak daripada keluarga sebelah, telah berjanji untuk mandi bersama-sama. Biasalah pada masa itu, kami orang memang suka berjanji untuk mandi bersama-sama, sesama budak, tetapi tidaklah sama tempat mandi, just time mandi bersama-sama saja. Malam itu saya paling awal habis makan. Jadi dengan bangganya saya berlari ke sinki untuk cuci piring ataupun pinggan. Ini mesti mau minta puji. Oke, selepas mencuci piring ataupun pinggan tu, saya berdiri di pintu dapur sambil memandang ke arah pintu tandas kakak saya mandi. Nah, pada masa itu tiba-tiba niat nakal saya muncul, di mana saya ingin mengusik kakak saya yang pada masa itu sedang mandi di dalam. Niat nakal saya ini adalah dengan cara mahu menghumban ataupun membaling selipar ke dalam tandas itu. Pintu tandas pada masa itu adalah diperbuat menggunakan zinc sahaja. Jadi kalau ditendang ataupun dibaling sejak pintu tu, confirm akan mengeluarkan bunyi yang sangat kuat lah. Bagi saya pada masa itu, untuk melihat orang terkejut merupakan perkara yang paling lucu bagi saya. Macam psycho aja. Tapi dalam keadaan samar-samar cahaya yang hanya diterangi lampu tandas yang berwarna kuning, tiba-tiba saya ternampak ada orang berjalan dalam keadaan membongkok menuju ke arah tandas kakak saya tersebut. Saya mencuba melihat dengan jelas wajah orang itu, dan wajah itu adalah sangat mirip dengan wajah kawan kepada kakak saya, yaitu jiran kami tadi. Yang anehnya pada masa itu juga sedang mandi di tandas sebelah. Orang itu menggunakan baju kurung, kain sarung, dan juga kain sarung di atas kepala untuk menutupi kepalanya. Oke, subscriber ini kan dia siap lukis lagi macam mana rupa orang itu pada masa itu. Saya akan tunjuk sini. Ya, beginilah orang rupa dia. Mungkin dia ni baru 6 tahun masa tu kan, dan sekarang dia macam mau cecah 30 tahun sudah dia bilang kan, tapi dia still masih ingat rupa orang tu, which is mean that dia memang sangat buat dia trauma kot. Orang itu yang menyadari kehadiran saya di situ pada masa itu melihat ke arah saya dengan pandangan yang sangat tajam sambil menunjukkan jari telunjuknya ke mulut, menandakan bahwa dia mengarahkan untuk saya diam. Walaupun saya berasa agak pelik, saya tetap mengangguk kepada dia dan ketawa kecil. Sebab tadi kan dia ingat orang ni adalah kawan kakak dia tadi kan, sebab wajah dia sama. Sambil membongkok, memandang ke arah di mana saya berada, membuat isyarat diam, dia berjalan perlahan-lahan menuju ke arah pintu tandas kakak saya tersebut. So, saya terus masuk ke dalam rumah sambil ketawa-ketawa dan bersedia untuk mendengar bunyi jeritan kakak saya. Nah, tidak lama selepas itu, kami semua mendengar bunyi jeritan kakak saya sangat kuat sekali, sehingga kan semua jiran-jiran kami juga turut keluar dari rumah. Kami terus menuju ke arah tandas dan mendapati kakak saya sudah keluar dari tandas dengan wajah yang ketakutan. Kemudian dia mengatakan bahwa ada orang mengetuk pintu tandasnya dengan kuat dan menggegar pintu tandas tersebut. Nah, pada masa itu kakak saya menyangka
abang-abang saya yang pergi kacau dia. Padahal masa itu abang-abang saya semuanya ada di ruang tamu, termasuk kelas saya. Dan pada masa itu saya hanya ketawa-ketawa saja, karena saya menyangka bahwa yang melakukan semua itu adalah kawan kakak saya tadi. Akan tetapi tiba-tiba kawan kakak saya tadi keluar dari tandas sebelah dengan wajah yang turut ketakutan karena mendengar bunyi jeritan kakak saya tadi. Pada masa itu saya terus berkata, "Si Anu tuh yang tolak pintu kau?" Saya bilang. Dan semua mereka memandang ke arah saya. Lalu saya pun menceritakan apa yang saya nampak kepada mereka semua. Dan kawan kakak saya tadi berasa sangat pelik dan dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak berbuat seperti itu karena dia juga turut mandi di tandas sebelah. Nah, setelah mendengarkan situasi ini, keluarga kami mengarahkan untuk kami semua cepat-cepat masuk semula ke dalam rumah. Nah, pada keesokan harinya, kawan kakak saya tadi sekali lagi datang ke rumah kami untuk bertanya kepada saya secara langsung. Lalu saya pun menceritakan kepada dia tentang apa yang saya nampak, which is seorang perempuan yang berjalan membongkok yang menyerupai seperti wajahnya. Kawan kakak saya ini menidakkan perkara tersebut karena kawan kakak saya ini dia seorang yang lemah semangat. Jadi dia tidak mungkin melakukan perkara seperti itu. Nah, jadi kalau bukan dia siapa? So, menurut lukisan yang dilukis ini, mereka menyimpulkan bahwa orang yang dia nampak itu adalah jelmaan nenek kebayan. So, start dari sana, dia orang ini macam budak-budak tidak dibenarkan sudah untuk keluar pada malam-malam hari, mandi malam-malam hari, dan keluar petang-petang macam itulah oleh ibu bapa mereka, sebab tak mau perkara yang sama berulang lagi. Kalau kamu orang di tempat dia macam mana? Oke, nah jadi pengejaran dia di sini, budak-budak jangan suka untuk mengacau orang lain, lebih-lebih lagi pada waktu petang, malam, di tempat mandi lagi tuh, macam itu. Las-las kau yang kena kacau. So, ini saja video dari saya untuk kali ini. Thank you lah kepada kamu orang yang sudah hantar cerita seram kamu orang kepada saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye kamu!